Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN dengan Tiongkok yang dihadiri oleh Perdana Menteri RRT Li Qiang. Di hadapan para pemimpin negara ASEAN dan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Presiden Jokowi menyebut kerjasama yang konkret hanya bisa dilakukan jika memiliki rasa percaya satu sama lain. Saling percaya menjadi kerjasama konkret yang dapat menjadi kekuatan untuk stabilitas dan perdamaian. Selain memimpin KTT ASEAN ke-26 dengan Tiongkok, Presiden Jokowi juga hari ini dijadwalkan memimpin 6 konferensi tingkat tinggi dengan negara mitra ASEAN. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk memiliki rasa yang sama, memiliki kesadaran yang sama untuk bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan dengan terus menghormati hukum internasional. Demikian dari saya, dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-26 ASEAN Plus 3 dibuka. Hari ini, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Ini adalah kunjungan pertama Kamala Harris ke Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat. Presiden Jokowi bersama pemimpin negara KTT ASEAN lain juga akan mengikuti KTT ke-11 ASEAN Amerika Serikat sore ini. Imbas penutupan jalan saat pelaksanaan KTT ASEAN, Saudara, kemacetan terjadi di sejumlah jalan protokol di Jakarta, seperti di ruas Jalan MT Haryono Jakarta Timur dan tol dalam kota. Petugas melakukan buka tutup sejumlah ruas jalan, seperti ruas jalan menuju Gatot Subroto dan Kuningan sejak pukul 7 hingga 10 pagi. Sejumlah pengendara mengeluhkan harus terjebak macet berjam-jam di jalan protokol imbas penutupan jalan untuk pelaksanaan KTT ASEAN pada hari ini. Pengguna jalan mengaku masih belum mengetahui informasi tentang penutupan sejumlah jalan protokol hingga harus menempuh perjalanan lebih lama karena sejumlah jalan alternatif padat. Universitas UGI menuju ke arah tendian aja itu memerlukan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit. 1 jam 30 menit? Iya. Itu biasanya memerlukan waktu berapa menit? Itu biasanya sih kalau nggak macet seperti hari ini, itu kira-kira cuma butuh waktu 20 menit juga. Ya, makan waktu lebih lama Bang. Jadi kita juga biasanya cuma 15 menit atau sampai 20 menit, jadi sampai setengah jam buat menempuh perjalanan. Ya. Hari ini sejumlah jalan protokol ibu kota Jakarta ditutup pada pagi dan sore hari, Saudara, untuk pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN, seperti dari Jalan Ahmad Tamrin menuju Jalan Sudirman, sepanjang Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Imam Bonjol, sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia. Pengguna jalan diharapkan menggunakan jalur alternatif, seperti Jalan Abdul Muiz menuju ke Pejompongan, Kebayoran Baru hingga arteri Pondok Indah untuk menuju ke Blok M dan Selipi. Atau menggunakan Jalan Saharjo menuju Jalan Dr. Supomo untuk menuju kawasan Tebet MT Haryono. Lebih lengkap bagaimana kondisi arus lalu lintas di Jakarta sore ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan. Selamat petang Asri, sore ini akan diberlakukan kembali penutupan jalan di sejumlah jalur protokol di Jakarta. Seperti apa? Apakah sudah diberlakukan, Asri? Ya, selamat petang Mbak Im dan saudara, bahwa saat ini memang kondisi ataupun juga yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini masih melakukan persiapan jelang sterilisasi dan juga penutupan di sejumlah jalan khususnya di sekitar Bundaran Senayan begitu. Dan penutupan ini perlu diketahui bahwa ini adalah akibat ataupun juga karena adanya gelaran KTT ke-43 ASEAN. Dan gelaran ini tidak hanya dilakukan di satu titik saja, sehingga memang ada beberapa titik yang khususnya pada hari ini akan dilakukan, yakni agendanya merupakan
merupakan gala dinner yang nantinya juga akan diikuti oleh Presiden Jokowi, kemudian juga oleh para kepala negara ataupun juga delegasi dari negara-negara peserta KTT ASEAN yang rencananya akan dilakukan ataupun juga digelar di hutan kota GBK, dan ini akan berlangsung pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, sehingga memang persiapan arus lalu lintas ataupun juga jalan-jalan yang harus dipersiapkan ini akan dimulai sejak pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 malam nanti, karena memang rencananya beberapa ruas jalan ini akan dikondisikan untuk kemudian nanti bisa mengakomodir ataupun juga nanti akan dilewati oleh para kepala negara ataupun juga delegasi dari negara-negara ini hingga nanti kembali ke penginapan mereka masing-masing begitu. Dan berdasarkan informasi dari Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa akan ada sejumlah lokasi yang akan terkena pengalihan arus lalu lintas, yakni di Jalan MH Tamrin sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman atau dari Bundaran Patung Kuda sampai Bundaran Senayan. Kemudian lokasi kedua di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dari Traffic Light Cokro sampai dengan Traffic Light Kuningan. Kemudian lokasi ketiga ini sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga sepanjang Jalan Imam Bonjol hingga Bundaran HI begitu. Nah, untuk pemberlakuan pengalihan ataupun juga buka tutup arus lalu lintas ini akan dilakukan 2 sesi ataupun juga pada pagi hari dan juga pada sore hari. Untuk pagi hari ini berlaku dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Nah, untuk sore harinya dari pukul 16 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ini bersifat situasional dan juga kondisional, tergantung nanti bagaimana rangkaian KTT ASEAN yang berlangsung dan juga bagaimana kebutuhan yang nantinya dibutuhkan begitu, ataupun juga bagaimana rangkaian acara dan lokasi-lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan KTT ASEAN dan juga mobilitas para kepala negara maupun juga delegasi peserta KTT ke-43 ASEAN. Dan ada pun beberapa jalur alternatif yang disampaikan oleh pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya. Untuk Anda yang akan melintas dari arah selatan menuju ke barat, ke arah Slipi atau ke arah utara, ini bisa melalui Jalan Kiai Maja, kemudian Jalan Kebayoran Baru, ke arteri Pondok Indah, hingga ke Jalan Tentara Pelajar. Dan juga untuk jalur-jalur ataupun juga rute lainnya yang akan dilewati baik itu dari arah utara maupun juga dari arah timur, ini akan dilanjutkan ataupun juga ini nanti akan ada informasinya yang bisa Anda dapatkan di akun Instagram dari TMC Polda Metro Jaya. Sementara demikian, Ibrahim. Terima kasih Asri Gunawan untuk laporan Anda.